Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan membahas tentang penilaian dokumen refleksi tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh guru-guru di sekolahan. Baik, mari langsung kita buka bagian pengelolaan kinerja PMM. Seperti biasa, kita langsung masuk ke sebagai pejabat penilai kinerja, masuk ke lakukan penilaian. Kemudian kita masuk ke cek penilaian dan bisa dilihat ya Bapak Ibu, di sini pada status praktik kinerjanya ini semuanya rata-rata sudah sama terletak pada tahap nilai refleksi tindak lanjut. Kita bisa cek. Nah, misalkan di sini ada tulisan nilai tindak lanjut, berarti di sini ada guru yang belum melakukan pengisian dokumen refleksi tindak lanjut. Jika di sini tertulis nilai tindak lanjut saja. Nah, kalau yang tertulis nilai refleksi tindak lanjut, berarti guru yang bersangkutan ini sudah selesai menuliskan atau mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, langsung mari kita masuk untuk ke penilaiannya. Kita klik nilai. Kemudian kita klik nilai pada praktik kinerjanya. Nah, ini bisa dilihat bagian yang sudah dinilai itu akan tertulis checklist hijau. Misalkan di sini pada isi dokumen observasi, kemudian nilai dokumen tindak lanjutnya juga sudah terchecklist hijau. Nah, di sini yang belum dinilai adalah nilai dokumen refleksi tindak lanjutnya. Kita bisa klik pada bagian nilai ini. Kita klik. Nah, di sini ada 3 bagian yang perlu dinilai. Yang pertama adalah nilai upaya refleksi guru, kemudian yang kedua nilai upaya mempelajari guru, dan yang ketiga adalah nilai peningkatan kinerja guru. Nah, 3 ini yang akan dilakukan penilaian oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nah, yang pertama kita isi di bagian nilai upaya refleksi guru. Di sini tertulis 3 tantangan yang kemarin diisi oleh guru, 3 tantangan paling sulit yang guru hadapi dalam melakukan perubahan. Nah, ini kita bisa baca berdasarkan isian yang sudah diisi oleh guru. Ini kita menilai refleksi yang sudah diisi oleh guru ini. Bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi? Nah, dari indikator ini kita bisa menyimpulkan masuk ke bagian yang mana tertulis refleksinya. Setelah kita membaca refleksi yang ditulis oleh guru, maka kita bisa menyimpulkan bagaimana kesadaran guru dalam berefleksi. Nah, di sini ada tiga indikator yang bisa dipilih. Yang pertama, sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri. Indikatornya di sini adalah menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari faktor eksternal, misalnya sarana prasarana, anggaran, koneksi sinyal, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri. Ini indikatornya menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya, bukan dari faktor eksternal. Yang ketiga ini adalah sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Indikatornya di sini menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya, bukan dari faktor eksternal, dan menjelaskan dampak kualitas pembelajaran yang dirasakan murid disertai data, bukti lapangan, riset, atau rapot pendidikan. Nah, di sini dari ketiga ini kita bisa memilih salah satu. Misalkan kita pilih di bagian yang ketiga ini. Nah, kemudian apa penjelasan Anda terhadap penilaian tersebut? Di sini penjelasan yang bisa kita tuliskan terhadap penilaian yang sudah kita laksanakan adalah, misalnya dituliskan di sini. Nah,
Guru dapat menyelesaikan setiap tantangan dan penyebab yang berada di dalam kendali diri, serta dampaknya agar proses pembelajaran dapat berpusat dan berpihak pada murid, sehingga kebutuhan belajar siswa dapat terpenuhi dengan baik. Oke, itu kita bisa tulis seperti itu. Mungkin di sini biar sama, kita tuliskan murid semuanya. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua, nilai upaya mempelajari guru. Nah, kurang lebih sama, berdasarkan refleksi yang sudah guru ditulis di sini, kita bisa menyimpulkannya tentang bagaimana upaya guru dalam mempelajari dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja berdasarkan rating observasi praktik kinerja dan hasil refleksi. Nah, ini kita bisa membacanya. Kemudian kita bisa memilih 3 pilihan nilai ini. Apakah melakukan upaya tindak lanjut dengan indikator melakukan upaya tindak lanjut yang sudah disepakati, apakah guru sudah mempraktikkan inspirasi dari upaya tindak lanjut, apakah juga guru sudah membagikan praktik baik dari hasil inspirasi dari upaya tindak lanjutnya. Nah, kita bisa melakukan 3 penilaian ini. Oke, misalkan kita pilih yang bagian yang ketiga ini, membagikan praktik baik hasil inspirasi dari upaya tindak lanjut. Oke, nah di sini juga tertulis apa penjelasan Anda terhadap penilaian tersebut. Di sini kita bisa menuliskan misalnya ini sebagai referensi ya Bapak Ibu. Artinya tidak mesti harus sama. Nah, ini kita bisa menuliskan misalnya di sini adalah guru sudah mempraktikkan dan membagikan praktik baik hasil inspirasi dari upaya tindak lanjut melalui komunitas belajar di dalam dan atau luar sekolah, sehingga guru dapat mempelajari dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja berdasarkan rating observasi, praktik kinerja, dan hasil refleksi. Tuh. Kemudian untuk nilai yang ketiga, di sini ada nilai peningkatan kinerja guru. Nah, di sini juga metodenya sama dengan yang di atas tadi. Ini kita bisa membaca refleksi yang ditulis oleh guru, kemudian berdasarkan tulisan refleksi kita menjawab pertanyaan bagaimana peningkatan kinerja yang telah ditunjukkan oleh guru dan rencana perbaikan berkelanjutannya. Nah, dari sini kita bisa memilih ada 3 pilihan. Yang pertama, ada upaya melakukan peningkatan kinerja. Kemudian yang kedua, ada upaya melakukan peningkatan kinerja sejalan dengan ekspektasi atasan. Kemudian yang ketiga, ada upaya melakukan peningkatan kinerja mendapatkan respon positif dari peserta didik. Nah, kita bisa milih dari ketiga pilihan nilai ini. Misalnya kita klik yang ketiga. Oke. Nah, di sini juga ada apa penjelasan Anda terhadap penilaian tersebut. Oke. Kita bisa menuliskan di sini misalnya guru sudah berupaya melakukan misalnya ya. Oke. Nah, guru sudah berupaya melakukan peningkatan kinerja memenuhi atau melampaui standar yang disepakati bersama atasan serta melakukan peningkatan kinerja yang telah berjalan secara efektif sehingga diterima dan dihargai oleh peserta didik. Nah, ini kita bisa menuliskan seperti ini. Kemudian setelah selesai, ini kita cek kembali isian yang tadi sudah kita isi. Ini. Nah, ketika kita sudah cek dan sudah yakin dengan apa yang kita tuliskan, maka kita bisa klik kumpulkan, dan apabila masih ragu dan ingin ada perubahan atau akan perubahan, maka kita bisa klik di bagian simpan draft. Oke. Nah, ini kita langsung saja dikumpulkan. Klik kumpulkan. Nah, di sini
kumpulkan nilai, ada teks dialog gitu ya. Setelah dikumpulkan, nilai tidak dapat diubah lagi dan akan masuk ke dalam perhitungan nilai secara keseluruhan. Nilai Anda yang Anda berikan, nah ini kita bisa membaca kembali nilai-nilainya. Oke, setelah itu kita bisa klik checklist. Saya mengerti bahwa nilai tidak dapat diubah lagi setelah dikumpulkan. Kita klik di sini. Setelah itu kita klik kumpulkan. Nah, berhasil kumpulkan dokumen. Lihat, sekarang sudah terchecklist hijau. Nah, sekarang kita coba lihat ke akun guru. Kalau kemarin tertulis itu sudah 75%, maka sekarang kita coba cek. Kita masuk ke akun gurunya. Nah, sekarang kita masuk ke akun guru, klik sebagai pegawai. Nah, di sini sudah tertulis praktik kinerjanya, progresnya tertulis 100%. Artinya ketika sudah dinilai oleh kepala sekolah, itu maka praktik kinerja kita akan menjadi 100% pada bagian gurunya. Oke, nah baik Bapak Ibu, jika tadi kita cek di akun guru progresnya sudah 100%. Nah, sekarang kembali ke akun kepala sekolah. Ini kita bisa cek tertulis praktik kinerjanya sudah 3/3. Artinya pada bagian praktik kinerjanya ini kita sudah selesai melakukan penilaian. Oke. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Hedi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.